Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir pekan ini kita kembali berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena rahmat kasih-Mu, kami datang kepadamu kembali Tuhan, menyapa, belajar firman-Mu, yang menjadi penuntun, pedoman untuk kami lakukan dalam kehidupan di akhir pekan ini Tuhan. Kami sambut berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, renungan akhir pekan 20 Maret 2021 kita kembali berjumpa dengan Mazmur. Bila hari Jumat di Mazmur 32, di akhir pekan ini kita berjumpa dengan Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 8. Dan saya membacakan yang menjadi pokok renungan kita di ayat 8. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudara-saudaraku, bila kita membaca keseluruhan dari Mazmur 25 berakhir di ayat 22, kita dapat memahami bahwa Mazmur ini adalah doa pribadi Daud yang berisikan doa mohon ampun dan perlindungan. Daud menyesali semua dosa yang pernah dilakukannya. Terlebih lagi di ayat yang ke-7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Daud juga memohon agar Tuhan selalu berkenan menunjukkan jalan mana yang harus dilalui. Seperti diutarakan ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Kemudian Daud memohon perlindungan kepada Tuhan, sebab banyak sekali musuh-musuhnya yang menginginkan kematiannya. Pepatah mengatakan, sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Seperti itulah saudaraku kondisi hidup Daud pada saat itu. Banyak orang yang membenci Daud atau yang menganggapnya sebagai musuh. Dalam pelariannya Daud merasa kesepian dan menderita. Ia berada dalam kondisi yang terdesak dan sangat sengsara karena dosa yang pernah dilakukannya.
pergumulan dan persoalan Daud yang sangat berat, dan sebagai manusia pastinya dia takut dan khawatir. Bila kita mengalami situasi seperti Daud, mungkin bisa putus asa, bisa mengeluh, bahkan marah kepada Tuhan. Namun menariknya, Daud tidak merespon seperti itu. Justru ia memilih berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesusahan dan kesukarannya. Mengapa Daud memilih untuk tetap percaya pada Tuhan di tengah kesusahan dan kesukarannya? Mari kita perhatikan bacaan Mazmur 25. Yang pertama di ayat ke-5. Karena Daud mengenal Allah yang disembahnya, ia mengenal bahwa Allah adalah penyelamatnya. Ayat ke-6, kedua, karena Allah yang penuh rahmat dan kasih setia, yang menyatakan kebaikan. Ayat 7. Bila dilanjut ayat 14, Allah yang bergaul dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan ayat 15 sampai 20 disimpulkannya, yang peduli pada sengsara umatnya. Dalam perjalanan hidupnya, Daud merasa hanya Tuhan sajalah yang dapat dipercaya, dan yang selalu setia menemaninya. Daud merasa hanya bersama Tuhan sajalah jiwanya menjadi tenang dan damai. Dalam keterpurukannya, Daud tetap meyakinkan hati dan menyenangkan pikiran agar dia bisa fokus mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya. Memang tidak mudah meyakinkan hati dan menenangkan pikiran dalam situasi beban berat. Tetapi ini yang sebaiknya kita tiru dari Daud. Ketenangan hati dan pikiran Daud sehingga dia bisa dan mampu fokus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Fokus berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa merupakan bentuk dari usaha kita untuk menolong diri kita agar lepas dari kesesakan. Dan perlu saudara ketahui, dalam doa kita memohon agar Tuhan menunjukkan jalan keluar, solusi. Saudara-saudaraku, di akhir pekan ini semua kita punya pergumulan masing-masing. Kita ini yang berdosa sedang menanggung beban pergumulan. Tetaplah berdoa, bersandar pada Tuhan. Untuk bisa kita tetap berdoa dan bersandar kepada Tuhan, buanglah jauh-jauh kesombongan. Kesombongan diri kita adalah awal mula jatuhnya seseorang. Mintalah dalam doamu agar Tuhan menuntun seluruh langkah hidup kita, melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jauhilah kejahatan, supaya kita tidak menjadi jalan yang sesat, mengikuti jalan orang yang sesat. Taklukkan kejahatan dengan kebaikan. Kejujuran adalah senjata pamungkas melawan kebatilan. Selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, kejujuran-Mu Tuhan, memberikan selamat buat kami. Kami syukuri Tuhan. Biarlah di akhir pekan ini langkah hidup kami sungguh-sungguh memberi kesempatan kami untuk berjuang melawan tantangan hidup. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat akhir pekan bersama keluarga tercinta. Esok kita jumpa kembali dalam renungan hari Minggu. Baik saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming atau offline di gereja masing-masing. Salam sehat dan terimalah zaman Tuhan buat kehidupan saudara. Semangat!